Debuepon Kiai Hajar Dewantoro niki Bapak Pendidikan Indonesia. Sekone ngale cita-cita Bapak Kiai Hajar Dewantoro nikah beda telo ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani nikah tugas orang sepo ing ngarso mun beda iada sun. Ini kayak insun bahasa Jawa kuno asal insun atau saya sun tulodo, saya memberi contoh, memberi teladan, memberi ada aberi contoh ing madya memberi tengah mangun karso, membangun semangat anak-anak muda, membangun himmah ghirah biar anak-anak muda tetap kompak. Nah, terakhir tutwuri handayani mun bade ebudi aneka handayani mengayomi, memberi dorongan aneka filsafatnya Ki Hajar Dewantoro jangan sampai terbalik ingat Buddha pun orang Matura ampo terbalik ing ngarso sung ngetek mun bade ada ngetek ing madya nyingkolo mong bade tengah nyingkol ke kanan nyingkol kacer tutwuri nganduso mon bade budi ngandus ke ada. Jadi ini kalau bisa bener menabi pengurus isabe ada ngetek isabe tengah nyingkol isabe budi ngandus cemon neng compo neng beli ke nyoguk. Jadi ngereng mong ada sepo-sepo kadinto mengayomi biarlah yang muda-muda bekerja. Alhamdulillah kalau mereka kompak hasilnya lumayan baik. Ning Kak Dinto ini mulai di luar gelek ketelaen panitia ini kedengoda seteja. Alhamdulillah kompak. Sebab tamu ini kan anilai. Kula hadir di situ majelis, panitia ini mulai di luar, bodoh sesepo, bodoh sedengoda. Motor gula bisa sepo terus bisa ngoda kiri bitungah kanan sampai bingung. Bodoh senyoro terus, bodoh senyoro ke kiri, bodoh senyoro ke kanan. Aneka manabi lo kompak. Alhamdulillah Eka Dinto kaoladen kompak mulai dari luar sampai ke dalam malar moga kenging dukungan dari posepo khususnya Bapak Kepala Desa Maibun tore dukung sareng malar moga Kak Dinto dadi selamat dadi sah dadi selamat dadi kampung amin Allahumma amin. Saya terakhir seperti ampon pada oning sekejap lagi Kak Dinto pada majelis akbar yang merupakan puncak dari segala majelis yang Kak Dinto haul akbar kedingding. Seperti biasa dari pengurus daerah Kak Dinto membeda beberan ben seperti biasa nih kebeberan nih kedukaleh tanggi pertama nih untuk Pak kegiatan Kak Dinto untuk panitia atau untuk kegiatan kepengurusan al-hikmah sehari-hari. Nomor 2 nih khusus untuk haul akbar kedingding berapapun hasilnya nih langsung disetor de haul akbar kedingding. Dan gula lestare konsultasi di penasehat di posepo ki pertama bodoh saya mempertanyakan wi takir aja lenduka le ke kotak nikah. Akhirnya bisa memahami bahwa Kak Dinto kepentingannya memang dukale jadi ajalan dukale di malar muga hall deku du malam sebelum hall kedingding neka jemaah ampun siap menabi tero nyapura seebuan asdia 2 seebuan menabi 2 ebun ki 2 ebun 2 asdiakan 2 menabi beda selok buah masuk de kota neka pengurus daerah nyiapaki rekening neng Alfitroh nyaman rekening neng BMT Alfitroh Tanah Merah mak semak nih kan neng pertelon neng ki pertelon nih nyaman rekening PD Al-Hikmah Bengkalan jadi nyare masuk dekat desa gelenon ki mah rekening PD Al-Hikmah Bengkalan nika gula tak buah pemasok dari kota pemasok dari rekening nika pakai senapa ke buah
bendeki mana bilo lengkap juga. Nah nikah panitia ben PD Al Hikmah ki majalan koordinator kecamatan untuk majalan proposal nikah siap jadi ning lomo ning muda proposal nah apa nikah lah lo usah tanya pada beda nikah nikah untuk mengisi kekurangan. Alhamdulillah dari tahun ke tahun hikmah dari Kabupaten Bengkalan nikah terus meningkat oleh dari 1.000 rupiah nikah bisa 100 juta lebih nikah hikmah lambang nikah 115 nikah searopa obeng langsung nikah sekitar petong polo telok nikah oleh dari jemaah 1.000 rupiah nikah tanpa terduga-duga bisa menjadi banyak malar muka tahun mangken Kabupaten Bengkalan juga atamba dari tahun seadan hikmah dan malar muka seteja pada kenging barokah dari majelis akbar majelis paling raja se Asia Tenggara bahkan mungkin majelis paling banyak paling raja sedunia malar muka kita semua mendapat cipratan barokahnya amin Allahumma amin. Ngereng ke kaca pembaca Jazakumullah sanal jaza saka dinto pemator korang langkong epon nyoon spora hadanallah ila siratim mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami bacakan agenda majelis zikir wa Maulidur Rasul dan Khal Jamaah Al-Khidmah Kabupaten Bangkalan. Yang pertama dimohon kehadirannya dalam rangka majelis zikir wa Maulidur Rasul dan Khal Akbar Kabupaten Pamekasan pada hari tanggal 1 Maret 2020 bertepatan pada tanggal 6 Rajab 1441 bertempat di lapangan Pendopo Ronggo Sukawati,
Kabupaten Pamekasan, Madura. Yang kedua, dimohon kehadirannya dalam rangka majelis zikir dan Maulidur Rasul dan khol sesepuh Pondok Pesantren Raudatul Falihin pada hari Kamis tanggal 10 Rajab bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2020 bertempat di Pondok Pesantren Raudatul Falihin, Lombang Dajah, Kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, dimohon kehadirannya di dalam rangka majelis zikir wa Maulidur Rasul pada hari Selasa malam Rabu tanggal 15 Rajab bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2020 jam ba'da salat maghrib bertempat di Dusun Mandungan, Desa Telemir, Kecamatan Kewanyar, Kabupaten Bangkalan. Yang keempat, dimohon kehadirannya dalam rangka majelis zikir wa Maulidur Rasul dan khaul pada hari Kamis pagi tanggal 17 Rajab bertempatan dengan tanggal 12 Maret 2020 bertempat di kediaman Bapak Haji Baidawi, Kampung Asaran, Desa Telembadajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahi kita umur yang panjang, kesehatan dan rezeki yang luas sehingga kita bisa hadir istiqomah pada majelis-majelis tersebut. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita simak, kita dengarkan secara seksama mau'idatul hasanah yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Sayyidina Al-Habib Haidar bin Dia Al-Idrus. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan yafuku bihi hamdal hamidin wa ya'lu ala syukri syakirin. Hamdan yaradallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anshir nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladayhi. Amma ba'du, al muhtaramun wal mukarramun, sedaya para habaib, saya ampun hadir saat mangken utamaipun dak seleran semuljah Al Habib Ahmad Zain Al-Kaf, Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas, juga Al-Habib Ahmad bin Mustafa Al-Haddar, hafizahumullahu jami'an wa ra'ahum.
juga saya sangat badan kaula amul caakin seleran saya muljah Kiai Haji Hilmi Ahmad Basyeban ben sedejah para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para a'immatul khususiyah, segenap keluarga besar dari guru kita Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, dan sedejah keluarga besar dari guru kita Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi, malar muka kaula ban panjenengan sedejah kengenga barakana, amin amin ya rabbal alamin. Juga sedejah para pemuda, para pemudi yang sangat kita banggakan daripada Ukhsafi Kopler Community. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai pemuda dan pemudi yang bermanfaat bagi agama dan nusa dan bangsa, amin amin ya rabbal alamin. Juga yang sangat kita hormati, kita berterima kasih atas kerjasamanya, dukungannya, yaitu dari bapak-bapak jajaran pemerintahan yang ikut hadir bersama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada mereka dan kepada kita semua kekuatan di dalam memikul amanah-amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala percayakan kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Juga segenap para hadirin, para hadirat rahimakumullah, saya pertama alhamdulillah amuji syukur dak keajunanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kadima yang mangken kaula ban panjenengan bisa arang-sarang dalam situng pepangkian sesai berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul di masjid atau musalla, tempat ibadah rukuk sujud kita kepada Allah, di tempat kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu kali sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat manusia semakin sibuk dengan urusan duniawi masing-masing. Manusia semakin berpaling daripada zikir dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan. Maka sahabat Abu Hurairah, beliau pergi ke pasar lantas berteriak, ma'asyiran nas, wahai sekalian manusia, kenapa kalian semua masih berada di sini, di pasar ini, padahal warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid. Peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang disebarkan di masjid. Kenapa kalian masih berada di sini? Maka manusia
Orang-orang di kala itu berbondong-bondong pergi ke masjid untuk memperoleh warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka mendapatkan di masjid itu orang yang berkumpul berzikir, membaca Al-Quran, ada yang sedang beribadah, ada yang berkumpul untuk at-tadzkir, majelis ilmu, mengingatkan satu dengan yang lain. Mereka mencari-cari mana warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana uang yang beliau tinggalkan. Maka mereka kembali kepada sahabat Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kami tidak mendapati di masjid warisan apapun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang Anda katakan, katanya ada bagi-bagi warisan. Maka sahabat Abu Hurairah pas tanya, lantas apa yang kalian lihat? Apa yang kalian dapati di masjid tersebut? Mereka menjawab, kami mendapati kelompok orang yang berzikir. Ada yang membaca tasbih, subhanallah. Boleh saya pengajian, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Pengajian maksudnya saling mengingatkan. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, itu adalah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilma. Saungkuna para nabi dan para rasul tak awarisaki emas, perak atau harta, tidak. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Yang mereka ajarkan adalah majelis zikir, mengingat Allah, bersalawat, beristighfar. Ini adalah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana warisan ini, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah warisan yang akan membawa kebahagiaan di dunia sampai akhirat, mendatangkan keharmonisan rumah tangga, mendatangkan kemudahan segala urusan kita. Kalau kita datang di tempat di mana di situ ada pembagian warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sekarang kita berada di dalamnya. Kita berada di masjid. Masjid nih kan. Kita berada di masjid yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang datang ke masjid innama zairullah, sesungguhnya mereka itu berziarah kepada Allah. Orang yang datang ke masjid sama saja datang nyabis ziarah sowan dek ka Allah yang maha kaya, Allah zat yang di tangannya segala urusan akan mudah diselesaikan. Allah di tangannya yang maha memiliki kekuasaan, kekuatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang datang ke masjid sama dia berziarah kepada Allah. Wa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Maka sudah sepantasnya zat manusia atau seseorang umpamanya yang didatangi
yang kita menjadi tamu ke rumahnya, wa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Sudah sepantasnya seseorang yang didatangi, diziarahi untuk memuliakan orang-orang yang datang kepadanya. Kalau seseorang itu diperintahkan untuk memuliakan tamu, engkin apa bunten? Nabi beda tamu pas beremah, apa dibiarkan begitu saja? Pasti akan dimulia dengan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Beda teh kita, beda kopi ki kopi, beda jengkok ki jung, apa baik semampunya. Apalagi Allah Subhanahu pasti akan memuliakan orang-orang yang datang berziarah kepada Allah Subhanahu wa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Maka sudah sepantasnya seseorang yang didatangi untuk memuliakan tamunya. Apalagi ketika seseorang itu datang kepada Allah Subhanahu. Masjid ini, majlis zikir ini tidak lain dan tidak bukan kita datang kepada Allah. Kita mendatangi pasemak dek ka rahmata Allah, masemak dek ka pemberian Allah. Maka dari Kak Dinto Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi, beliau mengajak seluruh lapisan masyarakat, tak sesoki, saya melarat, pejabat, semuanya diajak majelis zikir. Kenapa? Karena semuanya butuh kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas saya rasa tak butuh kepada Allah. Siapa yang tidak butuh untuk diberikan rizki yang luas? Siapa yang tidak ingin untuk permasalahannya dimudahkan? Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, kalau sudah jauh dari pertolongan Allah, meski kedudukannya apapun tidak akan membawa kebahagiaan. Kedudukannya tinggi, sogih, tidak beberapa lama kena tangkap KPK. Engkin apa bunten? Bahagia atau tidak? Sogih, tapi anaknya terjerumus narkoba, waliyadzubillah. Benlen semalen. Permasalahan terkadang seseorang beralasan, anu kak beda majelis zikir, anu kalau sibuk. Setelah itu beralasan anu posang, kredit tak mari-mari, panci tak mari-mari, kredit tak. Bermasalahan silih berganti. Salahnya sendiri. Kenapa ada tempat di situ, tempat dikabulkannya hajat, tempat rahmat Allah dicurahkan, tempat doa dikabulkan, dia tidak mau dah. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau pas ngadi-ngadi situng cerita, beda orang saya tak percaya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas orang mereka potong rambut, potong obuk atau rambut engki. Pas tengah-tengah potong rambut, orang mereka saya cukur rambutnya mengatakan saungguna Tuhan itu tidak ada. Saya nyamana Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Yang berkata demikian adalah orang yang memotong rambut, tukang cukurnya. Pas kemudian orang yang sedang dipotong rambutnya atau pelanggannya ini, kemudian dia berkata, iya benar. Begitu juga orang yang tukang cukur rambut itu juga tidak ada. Maka kata tukang cukur rambut, kok bisa tidak ada? Wong saya sedang mencukur rambut Anda kok dibilang tidak ada. Engki ada orang saya tukang cukur rambut. Oh pernah. Lo kan saya potong rambut abak nah. Pas kata orang yang dicukur rambutnya itu, pelanggannya itu, menabi beda tukang cukur rambut itu kok ada orang yang gondrong.
Orang saya rambutnya tak cak-acakan. Menabi beda salon, tidak mungkin ada yang namanya salon itu. Itu kalau ada rambutnya itu tidak karu-karuan, berantakan kesana kemari. Maka kata tukang cukur rambut tadi, salahnya sendiri orang itu tidak datang ke tempat cukur rambut. Begitu pula kata orang lelaki tersebut, begitu pula seseorang yang tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang tidak mendatangi tempat-tempat diturunkan rahmatnya Allah. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala meletakkan rahasianya, menurunkan rahmatnya. Berapa orang yang sepulang daripada majelis zikir ini, permasalahannya yang semulanya dia secara pikiran tidak masuk akal, sulit, ternyata selesai majelis zikir, sepulang dari majelis zikir Allah membukakan jalan baginya. Dan hal itu banyak sekali terjadi. Kenapa demikian? Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena seongguna orang muslim neka, orang mukmin saya percaya ke Allah Subhanahu wa taala, beda dengan orang non muslim itulah lain. Orang saya tak kenal ke Allah, tak kenal saya namanya Ar-Razik, sang pemberi rizki itu Allah. Orang-orang non muslim yang tidak mengenal Allah, mereka beranggapan kalau tidak ini, tidak bekerja, tidak sulit, saya tidak bisa untuk kesana kemari, tidak punya uang. Time is money. Saya namanya waktu nikah harus untuk cari uang, tidak sempat untuk menghormati orang tua, tidak perlu itu, tidak sempat untuk ini, yang penting kerja. Kalau tidak kerja, tidak makan, tidak kerja. Itu orang yang tidak mengenal Allah. Kalau orang muslim, orang mukmin bekerja tetap, tetapi tetap meyakini sang pemberi adalah Allah. Kenapa? Dengan keimanan ini, dengan keyakinan ini, orang muslim mukmin beda dengan orang-orang non muslim. Orang muslim mereka, orang mukmin mereka di dalam menghadapi kehidupannya didasari dengan keimanan kepada Allah. Bukan sedikit cerita yang kita dengar, padahal bekerja membersihkan masjid atau apa ternyata bisa naik haji. Beda napa benten? Ini pekerjaannya ini, kok bisa ini, kok bisa ini. Padahal akal manusia, secara akal pekerjaannya biasa-biasa saja. Tapi kok bisa dipertemukan ini kemudian diberikan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aballah an yarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala itu tidak mau, enggan untuk memberikan rizki kepada hamba-hambanya yang mukmin kecuali dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak menyangka. Barakah banyak salawat pas sambung teka hajat, tidak menyangka barakah majelis zikir, tidak menyangka sedekah ternyata bisa mendatangkan. Karena yang demikian itu orang mukmin, tidak usah pakai pikiran, terlalu pikir banyak sampai stres, bahkan tidak sempat lagi ibadah kepada Allah. Kenapa alasannya tidak hadir majelis zikir? Tidak sempat. Akhirnya ruwet sendiri pikirannya. Padahal guru kita Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi, pedoman yang nampak kepada diri beliau adalah menjadikan majelis zikir, ibadah kepada Allah adalah yang paling utama. Kenapa? Karena para ulama mereka mengatakan ij'alil ilma, jadikan majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat udhran lil asya. Jadikan engkau menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat sebagai alasan untuk engkau meninggalkan segala sesuatu. Mon ta'ala kok kak engki beda majelis zikir, mon ta'ala kok kak sudah kemarin pekerjaan saya kedepankan supaya sekarang saya bisa hadir majelis zikir. Mun kula panjenengan kan lain.
Mereka beda majelis zikir, nu tak sempat kan. Beda kesibukan. Padahal tidak ada kesibukan, tetap dicari-cari kesibukan. Tidak ada kesibukan, nu posang, masih sakit pinggang. Jadi segala sesuatu dijadikan alasan, bahkan dicari-cari alasan untuk meninggalkan tak pikir mau disuruh berhenti. Untuk dijadikan Monta beda majelis saya tidak sempat. Jadi dicari-cari alasan untuk meninggalkan majelis zikir. Mon orang sepuh, orang-orang tua kita, para salafus soleh, sehingga kehidupan rumah tangga mereka barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, pekerjaannya barokah, rizkinya. Kenapa? Karena setiap ada majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim, benen semalen, segala sesuatunya ditinggal. Loh, kenapa? Beda majelis zikir, beda majelis al-khidmah. Kesibukannya yang lain disampingkan. Ini yang paling penting. Lah ini saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang mukmin itu seperti itu. Datang kepada tempat di mana di situ ada pertolongan Allah, rahmat Allah. Hadirkan pula. Karena setiap seseorang itu berbeda. Hasilnya dari majelis zikir ini berbeda. Ada yang memperoleh 10%, ada yang 100%. Kenapa? Al-madad bigadril mashhad. Pemberian Allah itu yang Allah tuangkan di majelis yang mulia sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setengah hati, dah enak sama tetangga. Ada pula yang karena istoh sambung ruh dengan Syekh Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi, menyambungkan ruhnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun dapatnya besar sesuai dengan kadar keyakinan masing-masing. Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadi bahan untuk kita menintrospeksi supaya tumbuh di dalam hati kita ini estoh deka majelis zikir. Yakini semua problematika kehidupan Anda selama dekat dengan majelis zikir, selama dekat dengan majelis salawat, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan majelis zikir yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada berbagai macam bala, berbagai macam malapetaka, berbagai macam virus, berbagai macam penyakit. Selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, murah rizki dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu taala ala sayidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man unzilat alaihi al-Fatihah bi buril Jilani wal Ishaqi wal al-wasilataini man tabayyana al-Fatihah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Iftah lana wa ahlina wa tullabina wa jama'atina wa man hawlana abwab al-khair واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير واعملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا ودا مع زبرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي طول التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعانهم على الخير ويسر لهم الخير وختم لهم بالخير وفقنا للخير وعيننا على الخير ويسر لنا الخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف
والعفو والعافية والخير، إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحات جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin, demikianlah rangkaian demi rangkaian acara telah usai. Maka pada segenap para habaib, para masyayikh, para pejabat pemerintah dimohon dan dipersilahkan untuk beramah tamah ke tempat yang telah disediakan oleh panitia. Maka kepada segenap panitia kami mohon untuk segera mengarahkan dan menuntun para habaib ke tempat ramah tamah yang dimaksud. Sekali lagi kepada para habaib, para masyayikh, para pejabat pemerintah, pada a'immatul khususiyah untuk beramah tamah ke tempat yang telah disediakan oleh panitia. Maka kepada segenap para panitia dimohon untuk segera mengarahkan para habaib, para masyayikh, para pejabat ke tempat ramah tamah yang telah disediakan. Kami umumkan bahwasanya khidmah acara khol keding-ding pada acara pagi hari ini sebesar 2.462.000 rupiah. Sekali lagi, khidmah khol akbar Pondok Pesantren Al-Fitrah Keding-ding pada majelis pagi hari ini sebesar 2.462.000 rupiah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استكمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
واذكر من الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر جزاده والبشر هاموننا صلوا على النبي محمد. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا والدهر أنت زواده والبشر أدهام على بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا
والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه صلوا على النبي محمد نبينا وجميع الكون لنا وطانا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل
Qur'an